Pelatih Kluivert sepakat mengakhiri kerjasama secara mutual termination atau berarti pemutusan kontrak yang disepakati bersama. Sehingga PSSI tidak perlu membayar kompensasi atas sisa kontrak Kluivert yang seharusnya berlangsung hingga 2027. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, seluruh tim kepelatihan asal Belanda yang mendampingi Kluivert juga tidak lagi menangani timnas Indonesia di semua level. Langkah ini membuat kursi pelatih senior timnas Indonesia kembali kosong. Dengan pergantian ini, pertanyaan besar muncul, siapa yang layak menggantikan Patrick Kluivert? Di antara kandidat populer muncul nama Jesus Casas dan kemungkinan kembalinya Sintayong. Mari kita telaah kekuatan, kelemahan, dan juga kecocokan timnas Indonesia jika ditangani oleh Jesus Casas maupun Sintayong. Bahwasanya Kluivert tidak lagi bersama timnas Indonesia kaitan viewer sepak bola, dan kita tahu apa yang diberikan Kluivert tidak sesuai dengan harapan pecinta sepak bola Indonesia dan ya tidak sesuai dengan keinginan PSSI itu sendiri. Siapa pelatih yang akan menjadi pucuk pimpinan untuk timnas Indonesia? Oleh karena itu, selanjutnya kita penting menantikan magis dari seorang sosok yang sangat amat krusial di sepak bola Indonesia. Siapa dia? Sesuai harapan fans timnas, Jesus Casas dan Sintayong resmi latih timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. Kabar yang sudah lama dinantikan akhirnya menjadi kenyataan. Publik sepak bola tanah air akhirnya bisa bernapas lega setelah PSSI secara resmi mengumumkan bahwa Jesus Casas dan Sintayong akan menjadi duet pelatih baru timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert yang dipecat secara tidak hormat usai rentetan hasil buruk dan konflik internal di tubuh tim Garuda. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta sore tadi. Dengan wajah serius namun penuh keyakinan, Erick menyebut bahwa keputusan ini diambil demi mengembalikan marwah dan semangat juang timnas Indonesia yang sempat meredup di bawah asuhan Kluivert. Kami mendengarkan aspirasi supporter. Mereka ingin timnas kembali punya jiwa, punya karakter, dan punya arah yang jelas. Karena itu, kami menunjuk dua pelatih dengan rekam jejak luar biasa, Jesus Casas dan Sintayong, untuk membawa Indonesia kembali ke jalur kemenangan, tegas Erick Thohir. Kembali ke arah yang benar. Setelah serangkaian hasil mengecewakan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4, posisi Patrick Kluivert mulai goyah. Permainannya dianggap tidak sesuai dengan karakter khas sepak bola Indonesia. Bahkan, beberapa pemain disebut tidak nyaman dengan pendekatan pelatih asal Belanda tersebut. Kini, dengan masuknya Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang dikenal dengan gaya taktik modern dan disiplin tinggi, serta kembalinya Sintayong yang pernah membawa Indonesia ke final Piala AFF, kombinasi ini diyakini akan menjadi racikan sempurna untuk membangkitkan timnas Garuda. Jesus Casas sebelumnya dikenal sukses menata timnas Irak menjadi kekuatan yang disegani di Asia, dengan filosofi penguasaan bola cepat dan pressing ketat. Sementara Sintayong tetap dianggap sosok yang paling memahami karakter pemain Indonesia, mulai dari mental, teknik, hingga semangat juang di lapangan. Struktur baru tim pelatihan, PSSI mengonfirmasi bahwa Jesus Casas akan bertindak sebagai pelatih kepala, sedangkan Sintayong berperan sebagai direktur teknik sekaligus asisten utama. Struktur ini memungkinkan keduanya bekerja sinergis dalam merancang strategi dan pembinaan jangka panjang, termasuk untuk timnas senior. Casas akan fokus pada sisi taktik dan analisis pertandingan, sedangkan Sin akan menangani pembinaan pemain dan mentalitas tim. Ini adalah kombinasi yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya, ujar Wakil Ketua PSSI. Sambutan meriah dari publik. Begitu kabar ini diumumkan, media sosial langsung meledak. Tagar-tagar selamat datang Casas dan tagar kembali bersama tim menduduki trending topik di X, Twitter, dan Instagram dalam hitungan menit. Ribuan komentar dukungan mengalir dari supporter setia Garuda. Mereka menyambut gembira kembalinya Sintayong, sekaligus optimis dengan kehadiran Jesus Casas yang dikenal sebagai pelatih dengan filosofi sepak bola menyerang dan disiplin. Akhirnya PSSI mendengar suara rakyat. Kombinasi STY dan Casas bakal jadi mimpi buruk buat lawan-lawan Indonesia. Tulis akun @GarudaMerah di X. Filosofi permainan yang menjanjikan. Jesus Casas dikenal sebagai pelatih yang senang dengan permainan possession football ala Spanyol modern, namun juga fleksibel dengan skema serangan balik cepat.
Ia selalu menekankan pentingnya intensity, transitions, dan smart positioning. Sementara itu, Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatan disiplin Korea yang sangat ketat, terutama dalam hal fisik dan konsentrasi pemain. Kombinasi keduanya diperkirakan akan menciptakan gaya permainan yang efisien, cepat, dan penuh semangat juang. Dalam sesi wawancara pertamanya sebagai pelatih baru timnas, Jesus Casas menyampaikan, "Optimismenya, saya sudah melihat potensi luar biasa dalam sepak bola Indonesia. Dengan dukungan Shin Tae-yong dan semangat pemain, saya yakin kita bisa membuat sejarah baru untuk negara ini." Shin Tae-yong pun menimpali dengan senyum khasnya. "Saya tidak pernah benar-benar pergi dari Indonesia. Hati saya selalu untuk Garuda. Sekarang, waktunya kita terbang lebih tinggi lagi." Harapan besar dari seluruh penjuru negeri. Rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kini kembali menaruh harapan besar. Nama Jesus Casas dan Shin Tae-yong menjadi simbol kebangkitan, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam semangat nasionalisme supporter Indonesia. Tribun stadion dipastikan akan kembali bergemuruh dengan yel-yel, "Garuda di dadaku," yang menggema, penuh semangat dan keyakinan bahwa masa depan timnas akan kembali cerah. Banyak pihak menilai keputusan ini sebagai langkah paling berani dan tepat yang pernah diambil PSSI dalam 1 dekade terakhir. Dengan duet Jesus Casas dan Shin Tae-yong, era baru sepak bola Indonesia resmi dimulai. Supporter menaruh harapan agar sinergi dua pelatih ini mampu mengembalikan kejayaan Garuda di kancah Asia. Kini, seluruh mata tertuju pada Stadion Gelora Bung Karno, tempat di mana sejarah baru timnas Indonesia siap ditulis kembali.